Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama saya Nur Fitri dari kelas 6B Perbankan Syariah. Nah, jadi di video kali ini saya mau kasih materi tentang manajemen resiko dalam perspektif syariah. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat teman-teman semua yang nonton video ini untuk like, komen, dan subscribe sekarang juga ya. Terima kasih. Selamat menonton. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang manajemen risiko dalam perspektif syariah. Apa aja sih yang akan kita bahas di sini? Nah, itu kita akan bahas asal-usul resiko, terus pengertian resiko, pengertian manajemen resiko, terus klasifikasi jenis resiko, dan itu baik dari perspektif konvensional maupun perspektif syariah. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang asal-usul resiko. Yang pertama, resiko itu berasal dari bahasa Arab yang katanya itu risk. Apa sih risk itu? Nah, ini merupakan segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan darinya manusia bisa mendapatkan suatu keuntungan atau hasil profit. Nah, dari sini kita bisa ambil konotasi, yaitu konotasinya positif. Kenapa positif? Karena kita manusia akan mendapatkan suatu hasil atau keuntungan. Yang kedua, resiko itu berasal dari bahasa Latin yang katanya adalah riskum. Apa sih gitu kan? Yaitu tantangan yang ditemui seorang pelaut ketika menemui batu karang. Nah, di sini bisa kita ambil konotasi, yaitu konotasi negatif. Kenapa negatif? Karena seorang pelaut tersebut mendapatkan tantangan. Nah, jadi resiko itu bisa menjadi konotasi positif atau konotasi negatif. Selanjutnya kita bahas tentang apa sih resiko itu. Resiko adalah ketidakpastian yang berkaitan dengan dengan terjadinya kejadian yang berkaitan dengan kejadian yang tidak kita inginkan. Maksudnya, jadi resiko ini suatu ketidakpastian yang akan terjadi, yang kejadiannya itu tidak kita inginkan untuk terjadi kayak gitu. Terus yang ketiga kita bahas tentang klasifikasi jenis resiko. Nah, klasifikasi jenis resiko itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada resiko murni dan spekulatif. Yang kedua ada resiko fundamental dan resiko khusus. Yang terakhir ada resiko perusahaan. Terus udah kita bahas nih klasifikasi resiko. Terus kita bahas sekarang tentang manajemen resiko dalam apa sih pengertiannya gitu. Manajemen resiko yaitu sekumpulan tindakan yang diambil oleh individu atau perusahaan dalam usaha merubah resiko yang timbul dalam bisnis. Terus kita lanjut ke manajemen resiko dalam perspektif syariah. Kita bahas resikonya dulu nih dalam perspektif syariah itu apa. Nah, pernyataan yang pertama yaitu agama Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk resiko yang terkait. Nah, pernyataan ini terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38. Nah, teman-teman sambil buka Al-Qur'annya dan lihat artinya. Di situ dijelasin tentang agama Islam yang sempurna dan komprehensif. Terus pernyataan yang kedua yaitu tidak ada yang dapat memastikan apa yang dihasilkan dari setiap usaha manusia yang mengandung
resiko. Nah, ini pernyataannya terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 34. Selanjutnya, Islam menganjurkan agar manusia menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, ini pernyataannya terkandung dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Selanjutnya kita bahas tentang pandangan Islam terhadap manajemen resiko. Nah, yang pertama, Islam menganjurkan manusia untuk mengantisipasi dan memitigasi resiko yang terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 67 dan Quran Surat Yusuf ayat 43-49. Jadi teman-teman sambil cek juga apa artinya di dalam Al-Quran ya. Lanjut, tindakan memitigasi resiko juga dapat dilakukan, juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kisahnya itu Rasulullah punya 11 orang musuh. Nah, 11 orang musuhnya itu dari pemuka kaum musyrikin Quraisy. Nah, mereka itu ingin membunuh Rasulullah. Terus Rasulullah kala itu menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur dan memakai selimutnya untuk menjadi Rasulullah. Rasulullahnya pergi ke Madinah. Nah, di kala itu Rasulullah juga melewati jalan yang bukan biasa Rasulullah lakukan. Rasulullah melewati jalan lain untuk menghindari resiko itu. Karena kalau misalnya Rasulullah melewati jalan yang sama, musuh-musuhnya udah pada tahu. Nah, dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan, yaitu Rasulullah aja yang udah dijamin sama Allah keselamatannya, tapi beliau tetap menghindari resiko tersebut agar tidak bisa dibunuh gitu kan. Jadi kita sebagai seorang manusia, apalagi seorang pengusaha atau perusahaan, dalam bisnis kita juga kita punya resiko, tapi kita bisa memitigasi resiko tersebut gitu teman-teman. Nah, jadi cukup sekian video dari saya. Terima kasih udah mau menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.